Itu dia. Itu enaknya. Emang kacau balau. Emang kalau untuk pemain-pemain Lancelot kayak saya ini, Kayak siapa? Hah? kayak saya, Kairi maksudnya kayak Kairi. kayak Kairi. Kayak Kairi, ya. Bukan kayak Anda, Bener. kayak Kairi iya. Saya setuju kalau itu. Iya. Dia kayak saya maksudnya. Hah? Siapa? Jangan kasihan Kairinya dong masih sama-sama. Ya udah kita ke flying cloud dulu ya. Boleh. Kita terbang mengudara terlebih dahulu untuk MPL Indonesia Season 17 untuk di match yang pertama, game yang kedua. Ingat, pertandingan pertama berhasil dapatkan Bigetron dengan sulit. Jujur itu dengan sulit. Sampai mereka bisa bermain ke arah late game. Tapi Alter Ego biasanya punya sebuah situasi yang kondisi semakin ditekan semakin mengerikan. Dia punya berarti emergensinya tuh bagus dia ya. Mereka tuh tahan pressure. Tahan pressure. Bentar. Sekarang yang di-ban Valentinanya ternyata ya, dari Altrigo. Sora kah manis atau mungkin mereka akan cukup head to head dengan Eve-nya. Jadi mau nggak mau Eve diambil duluan. Sora. Ya mereka melepaskan Leomord, mereka ingin mencoba menjawab Leomord tersebut. Lim mungkin dengan Suyo salah satunya. Baru main ngomong. Bisa. Bisa jadi Suyo yang dicari sama Lim dari tadi sampai gorong-gorong nggak ada. Iya, tapi Mungkin kalau ya misalkan kita perlebar lagi nih. Flying Fighter, Assassin, kecap nggak? kecap, Assassin. masih kecap tuh. Kalau ngomongin Assassin yang farming kayak Nolan mungkin masih bisa asalkan dia kombonya bareng sama Kalea sih. Tapi jujur, Biar bisa bersatu. gue lebih suka banget kalau misalnya, woi, Marcel Kamanis. Iya, Itu dia. wah kalau ini gue lebih suka yang kanan sih. Karena gue ngeliat dua hero-nya ini sebenarnya lebih ke penasaran ya. Apakah memang bisa Di-combo ini? memanfaatkan? Iya, Di-combo memanfaatin ini? Marcelnya tuh sebenarnya ya. Banyak yang bilang ini kayak counter setup aja Marcel itu. Atau buat gagalin eksekusi kan, Be? Jujur, Pasti. kalau misalnya Nile, tadi kan kita ngomongin Profesor ke arah Assassin kan. Ini lihat. Kalau ngomongin ke arah Assassin, di Muhammad sini Khalid. Nile mau main ke arah Lancelot aja, masih oke loh, Be. Dengan Sebenarnya- kondisinya seperti ini. Kalau kondisinya lawan Marcel dan juga Septian kayaknya masih masuk akal sih. Apalagi lawan match-up-nya dari Bigetron lumayan strong jujur ini untuk duo mid-nya. Kuat banget. Ini menurutku duo mid yang lagi akan populer juga di season ini. Karena emang Khalid dia rotasinya cepat, build-nya juga sekarang kayaknya perayonya ke Thunderbelt larinya jadinya. Ya, scaling ya. Scaling pokoknya untuk late game punya hybrid defense yang sangat tinggi sekali. Dan Lilia itu jadi lebih hemat mana. Dan ada damage. Dan ada damage juga. Tapi- Ice Queen connect, buku connect. Karena kita lihat sendiri Ancient Talisman sekarang punya damage. Tapi pintar ini pick ketiganya, dia pakai Tio. Suyo. Flex ya. Kenapa? Supaya posisinya jungle apapun yang lo gunain nanti kalau mau main fighter itu close combat yang akan kena cekrek Kena dari foto. sosok seorang Marcel. Di ini ya, di foto sama si Klemer ya. Iya. Ya, seenggaknya pokoknya bisa cancel atau bisa initiate juga. Tergantung nanti situasinya butuhnya gimana kan. Tapi gua ngeliat nih dari adanya Suyo, potensinya kan flex ya. Dia bisa ditaruh di XP juga, beberapa orang pakai juga. Cuma kalau di competitive scene bisa nggak Be Suyo di XP? Wah, competitive scene ya. Kayaknya Tuh. Akankah Alter Ego Waduh. mengukir Jangan sejarah? sabar. Jangan Aduh, sabar dulu. cara mengukir sejarah by Navari tapi. Baik Navari, kagak sabar. Mohon maaf ya. Takutnya diputer sama Coach Evos. Waduh. Itu udah berapa season berarti? 11 season yang 11 lalu. season iya. Masih aja. Masih loh kita ingin mengukir sejarah ini Alter Ego. Makanya takutnya diputer sama Iya. Coach Evos. Sambil ngomong cycle. Enggak, berarti cukup terngiang tuh 11 season ya. Iya. Soalnya nggak jadi. Akankah Alter Ego mengukir sejarah? Nggak jadi. Gak diputer langsung sama Finn. Iya. Ini kan ada Finn juga tenang, walaupun beda depannya. Benar. Ada Finn pakai F. Karena yang pakai V ada di EVOS jadi head coach untuk sekarang. Tapi jangan lupakan sih, ini harus ada hero yang ngejawab juga nih buat Marcelnya. Karena kita tahu sendiri tracking shot yang benar-benar ngebuat Marcel movement speednya luar biasa. Bahkan kalau teman-teman iseng nih ya, mungkin teman-teman ada tips sedikit. Sebenarnya skill 2 Marcel itu bisa loh digunakan Iya. untuk open map. Iya. Dengan Iya. cara kalian lari ke dekat arah bush. Karena kalau misalkan di belakangnya ada efek-efek movement speed yang nambah. Itu berarti ada orang. Ada orang di situ. Dia nge-triggernya dengan efek larinya. kan? Iya. Efek larinya. Karena pokoknya. kalau nggak ada orang, cuma siapin lingkaran aja. Iya. Oke. Povius. Tutor kah Manis? Tutor Povius kah? Match-up-nya sama nih. Profesora berarti kan? Profesora. Karena kalau kita ngomongin matchup sebenarnya mungkin lebih diuntungkan bagi Poviusnya karena nanti Povius kalau misalkan melihat ada 3 atau 4 member dari Bigetron, 2 aja deh.
masuk ke golden hour-nya dari Marcel. Wah, Harusnya bakal di-follow dengan cepat oleh Dark Wave tuh. Ya, enak banget. Nah ini pembuktian ya. Ke arah mana jungle-nya nih? Apakah lari ke Isansin jungle? wah berat lagi. Susah Menurut gua ya farmingnya ya. Menurut gue Isansinya bakal disiksa. Tabrakannya sama Suyo juga Walaupun sih. memang dia ada head to head untuk open vision ya Profesor ya. Ya. Tapi yang sangat disayangkan nanti ketika dia harus diinvasi jungle-nya. Lancelot gak sih? Lancelot pasti oke sih gua. Dan Fredrin. Waduh. Tank Fredrin. jungle. Emang udah serahkan jiwa dan raga karena mereka akan andalkan di arah god laner-nya di sini Profesor. Udah kelihatan ya kalau emang mereka akan bermain dengan Skypierce Granger juga. Yes. Jadi mereka malah ingin ngejawab apa yang nanti bakal dibuat sama Marcelnya. Let's say Marcelnya buka golden hour, dari belakang Grangernya bakal ngebalikin dengan Dead Sonata dan juga Rhapsody. Ya, itu lebih masuk malah kombonya ya. Iya. Tapi konsep begitu berarti udah kelihatan ya. Lagi-lagi hyper carry gold lane. Gold lane. Poros carry lah. Poros Betul. carry utamanya ada di gold lane lagi. Tapi bener yang kayak Koe tadi loh. Ya kita punya Eman, kenapa nggak kita aduin aja, maksimalin aja. Iya. Kondisi kemarin kan Eman yang transisi kan. Benar. Eman yang ke fighter. Walaupun ke fighter juga masih maniak. Iya. Tapi maksudnya kan carry-nya nih bukan di Eman. Sekarang balik lagi berarti. Berarti Be, dengan datangnya salah satu sosok god laner yang mengerikan dari mantan juara dunia. Metanya pas banget untuk dia lagi. Iya. Pure marksman. Fit in banget loh. Iya. Cocok. Karena beliau, kan dia belum main kan. Iya. Beliau memang untuk fighter agak kurang fit in. Iya, dari zaman Execration, Iya. dia kalau punya flicker ke depan, mengingatkan saya dengan Tuturu sebenarnya. Iya. Beda. Ada flicker loncat terus. Jadi Lim, Iya. lo tau gak kenapa KB sebel banget sama gue? Kenapa? Gue juga sebel. Setiap gue main marksman. Karena idola marksman gue, dua orang tersebut, flickernya untuk apa Bre? Untuk ke depan. Kayak Iya. Kelra. Saya mau kayak Kelra, flicker ke depan. Nggak flickernya doang mas. Kalau mas ini Iya. flickernya doang. Oh, betul. Skillnya enggak. Enggak. Skillnya enggak jauh, malah jauh. Terhina dong Kelra. Bisa main sama Ranger Emas. Nah makanya, kita tunggu nantinya. Seperti apa match up-nya karena untuk sekarang kita akan menuju ke game yang kedua dari Best of 3 series. Let's go. Tanpa berlama-lama kita akan menyaksikan apakah Bigetron akan memenangkan match tersebut dengan manis. Ataukah Adrigo akan membawa ke game yang ketiga karena kita tahu di Derby STM tidak ada yang mau kalah. Semuanya serba ngotot, serba otot. Jadi tanpa berlama-lama, let's go to the lane of down. Yap, lagi match up mid lane yang langsung buka revitalize. Ini yang sempat kita bilang di awal ya, kalau misalkan Lilia ditambah lagi dengan agresivitas juga dari Khalid, otomatis early game-nya pasti akan jauh lebih dominan. Ya. Ditambah lagi dengan Alex yang bawa revitalize ternyata, udah arahnya jelas banget dia bakal bikin fast of the Oasis. Foto tapi memang sangat fit loh menurut gue sama Sangat fit. Marcel ini bagus banget pakai foto lah. Kayak jadi mini Lolita. Oh iya, The Ovin, Dekar. Tempel lagi, sebel banget gua ketemu Marcel yang bisa main. Dia cuma di foto-foto gitu tapi kesel tau. Ih, sebel banget buat pemain-pemain hero melee kayak gua. Tapi kalau misalnya yang pakai modelan-modelan ya kurang nempel ya Profesor. Iya, kurang nempel. Bisa 0-12 Lim. Lebih ke itu kurang bisa bukan kurang nempel, kurang bisa dia memang. 0-16 ya. Nah, Hijume dengan Cetian, menurut gue Cetian juga salah satu hero mid yang kuat banget. Tapi kalau lawannya Lilia kayaknya setara ya. Setara sih, kalau urusan clear ya, karena Lilia mau di freeze kayak gimana juga dia bisa ngepok balik kan. Sama Bisa lebih galak. yang di freeze tuh sebenarnya ini menurut gua Setian. Setian yang di freeze. Sebenarnya kalau salah sedikit sama Cetian itu bonyok habis Di. Iya, satu kali aja dia berhasil ngindarin pasif dari si Zetian. Itu lumayan tuh. Makanya. Tapi kalau ngomongin jungle tank juga, turtle pertama lawan Suyo. Adu retri bakal seru nih. Soul Saver sama Fredrin juga kan cepet-cepet tuh. Kayaknya Yasuke-nya bakal bener-bener execute karena kita tahu sendiri kombonya ada Golden Hour ditambah dengan Fury of the Phoenix. Iya. Jadi dua-duanya bakal connect banget dan wah tapi Hijumenya bonyok. Tapi ingat ya Profesor, selama Phoenix Strike-nya masih kena, itu masih oke. Kalau Phoenix Strike sekali aja gak kena yang di awal, putus tuh. Iya putus. Sisanya putus. Mereka kalah jumlah tapi belum level 4 juga. Itu dia udah mulai ditempel oleh Marcel. Fredrin dan itu dia. Gak ada jalan untuk bisa seorang Nile membalikkan kembali kanan. Walaupun dia suka ter-take down. Tapi sosok dari seorang Nile cuma bisa jalan kaki untuk mundur. Dan now still survive di arah Soul Flame. Dengan damage yang cukup besar dari Soul dan juga kawan-kawan berhasil membalikkan kembali. Tapi Moreno
dengan tidak adanya Black Juice. Wah, Harus dikejar mundur. kah? Dikejar sama Nino, tapi sayangnya satu pasif terakhir nggak mampu ditangkap oleh Nino. Iya, ya untungnya tadi dash dari Cyclone Eye-nya nggak nge-trigger pasif loh. Hanya naik kurang seperempat lagi lah. Makanya masih selamat juga dari Moreno. Sprint, pilihan spell yang cukup berani sebenarnya karena dia lawan Obsidia loh. Ya lawan Obsidia yang sebenarnya mungkin dia bisa memilih dengan adanya Black Shoes juga. Tapi buat sekarang kayaknya emang dia lebih memprioritaskan untuk bermain targeting ke arah Hijume. Pokoknya targetnya dari Moreno pengen ngebalikin apa yang dilakukan sama Hijume. Rasakan di game apa yang pertama. tadi kurasakan. Itu kayaknya. Iya. Tapi Profesor dan Lim, ini kita lihat ya. Gua agak cukup amazed dengan posisi dari Nael yang kita tahu dia biasanya adalah salah satu the main carry di Bigetron. Tapi dia serahkan jiwa dan raganya sebagai badan loh di sini. Iya, makanya Dia kalau turunin egonya loh, Prof. Nah ini yang aku suka nih. Siksa aja aku. Pemain-pemain yang udah mulai adaptif ya sama metanya. Hantam aku. Hantam aku yang penting Eman free hit bang. Iya, karena kalau di game pertama masih ada damage kan, Leomord Iya. kan. Kalau ini agak sulit sebenarnya, dia lebih kebutuh temen lah. Untuk dapetin point kill, hati-hati Alex bisa loh, seenggaknya di poke lah. Karena ya sisinya banyak banget dari Freddy sendiri, War Axe tanpa sepatu. Shogun, dia mau menangin head to head terlebih dahulu oleh Nino. Nino mau ditutor cara pakai Sora lawan Popheus. Menarik. Tunggu sebel banget sama Marcel yang bisa main begitu. Kelemarnya dipakai banget ya. Cekrek, Iya, cekrek. Kelemar-kelemarnya dipakai terus. Karena ada mungkin orang yang lupa kalau harus pakai skill kan. Iya. Nggak selamanya loh, Li. Atau bahkan Benar. skillnya tuh bisa dipakai buat ngejar loh. Iya. Bukan cuma buat kabur gitu kan. Nah, tapi selalu ya, ini habitnya sih bakal poke tengah dulu. Walaupun ngelihat dari Alex juga sekarang nggak ngelepas, Hijume-nya lumayan aman. Karena sebelum-sebelumnya Hijume selalu kalah darah ketika objektif muncul. Nah sekarang enggak nih. Wah tapi Ninonya mungkin yang pengen dibikin bonyok. Gak bisa sih. Susah. Keras banget dari Nino dan dia bisa balikin kapan aja. Turtle udah mulai ditarik setup kali ini dari Alter Ego. Oke, setup dari Alter Ego. Oh reset? Tapi para pasukan dari tim Bigetron by Vitality walaupun Emannya masih belum berada di arah Turtle ini nggak peduli. Mereka cepat tim fight di depan sana dan Shogun di belakang fokus mengejar Hijume. Hijume. Mau masuk ke dalam Golden Hour untuk menyelamatkan dirinya dan banget Turtle di tangan para pasukan dari CM Alter Ego kembali. Nael tertinggal tapi Shogun terus mendapat double kill Eman. Dikejar habis dan Flicker save the day for Eman. Ingat, Oh di dive kah? bakal coba dipaksa oleh Yasuke, tapi nampaknya gagal karena Shogun menyelamatkan Eman. Masih Eman aman. segalanya untukku. Harus selamat Eman ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba scaling di awalnya gagal dan carry-nya tuh hilang. Walaupun Moreno ini terhitung sebagai carry-nya juga, Be. Tapi Hijume tadi dia tahu dia bakal di-burst abis sama Shogun. Dia masuk ke Golden Hour. Dia masuk. Dia kabur baru pakai flicker, kabur. Ya karena memang di Golden Hour ya nggak bisa diapa-apain. Ya tapi sekali lagi ya, sekalipun ada di Golden Hour tapi ternyata di belakangnya ada Moreno yang menghadang. Jadi Hijume nggak bisa escape ketika harus dikejar oleh Angry Gloom. Sakit sih itu emang. Semenjak areanya digedein tuh lebih gampang kena kan. Iya, area digedein jadi lebih gampang kena. Secara cooldown dan penggunaan mana juga semakin lebih nikmat ya. Yap. Untuk spammer tipe yang mid laner suka fight terus-terusan pakai Lilia. Wah. Skypierce. Jadi tuh gue sempat kemarin Profesor. Kok Lilia ini agak lumayan sakit belakangan ya gue lihat ya. Gue coba cari, oh ternyata pala bulatnya jadi agak gede ya. Iya, pala bulatnya agak gede Pala emang. bulatnya agak gede. Makanya. Jaraknya juga kan jadi sampai kan. Oke, bakal coba dibalaskan dengan crowd yang dimiliki. Crowd control dari seorang Shogun! Shogun. Mencoba untuk survive tapi damage-nya terlalu besar untuk bisa dimasukkan. Menuju ke arah seorang Shogun. Dan akhirnya berbuah shutdown. Tidak ada pertukaran sama sekali. Bahkan di arah top lane mereka harus melepaskan turret yang mereka miliki. Timing Stormban-nya udah bagus tapi emang gak ada backup ya. Jadi emang wajar banget kalau misalkan Shogun harus menerima kenyataan kalau dia nggak bisa diselamatin sama teman-temannya. Dia mungkin ngebuka space untuk beberapa member lain aja. Kayak Moreno, Eman biar tetap keep dengan goldnya. Sementara untuk Aldrigo berusaha pelan-pelan menyusul ketertinggalan gold. Dan sekarang mereka pegang 500. Walaupun Eman tetap belum pecah nih Skypierce-nya. Tapi menarik ini, Be. Obsidia Trinity kah? Atau hanya koronya aja yang diambil? Bisa jadi untuk beberapa item attack speed karena kita tahu sendiri ya sekarang pasifnya dari Obsidia akan sangat connecting dengan attack speed. Dan Oke. persenan scaling juga jangan lupa nanti Iya. di level 15 itu damage yang diberikan akan sangat berasa sekali. Oke, tapi kalau bisa kita bilang Obsidia berbahaya kalau ada seorang Moreno, Army membuka bebas posisinya. Sedangkan langsung ada Fury of the Phoenix. Golden Hour! Di belakang sana Golden Hour. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego gampang untuk mengengkel seorang Shogun yang nggak bisa loncat kemana-mana. Sedangkan Eman mencoba untuk mengusir mundur para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi RP terlalu sakit dengan stack Skypiercer-nya. Triple kill. Menuju ke arah Maniac.
Arfi di depan sana berhasil mendapatkan Maniac. Berada di level yang sangat tinggi dengan Maniac yang dimiliki Arfi. Meningkatkan 1 Maniac di depan Eman. Itu dia mahal pastinya. Arfi dengan free hitnya tadi. Dimulai dari Yasuke yang jadi target dan selamat. Akhirnya space terbuka. Arfi bebas. Tapi Pelan-pelan Arfi akan naik nih ke top 3 nih berarti ya. Iya. Bertujuh berarti dari Maniaknya. Dan kita tahu sendiri untuk sekarang berarti dia memiliki poin Maniak yang sama dengan Skylar. Alek. tapi jujur tadi yang sangat bagus adalah ketika Alek buka Golden Hour. Di situ ada Shogun. Arfi gunain bener-bener dengan sangat baik Golden Hour tersebut. Parah itu sekali lagi ya. Diikatlah kakinya Shogun. Diincar belakangnya jangan lupa ya. Kalau misalkan kita tahu sendiri targetnya memang bener-bener nggak ada yang sesuai. Yasuke nutupin langsung ke belakang. Golden Hour-nya bener-bener dipakai cuma buat setup. Tapi Be, Hand of Bone-nya itu buat Shogun kayak... Buat Shogun. Shogunnya jadi gak bisa terbang, gak bisa ngedash, gak bisa kemana-mana Lim. Itu ngeselin sih, kayak udah buka Stormbind nih, terus kena Thunderbolt, ya nggak bisa ngedash ke belakang jadinya. Stormbind juga kan nggak bisa ke-trigger. Itu dia. Masalahnya ngeker pakai Hand of Bone kan sulit kan. Ini karena ada Golden Hour. Jadi gampang, jadi gampang. Langsung kena. Itu dia. Tapi kayaknya Trinity ya, memang item dari Arfi. Biasanya kan kita lihat ada kritikal-kritikalnya. Mau dibalikin? Enggak sih, menurut gua enggak Trinity. Lebih ke arah, mungkin satu lagi ya abis ini dia menuju ke arah Wind of Nature. Bisa Golden jadi. Staff? Ya, let's Wind see of ya. Nature sih menurut gua. Harusnya, ya balik lagi ya, banyak item yang bisa dibawakan sama Obsidia. Even si Halberd loh, ingat. Ya. Karena dia pakai regular spear juga. Dan yang penting Sky Pierce-nya emang. Mau gimana pun untuk Arfi, karena kita tahu sendiri Obsidia dengan adjustment yang terbarunya, ini ngebuat available untuk attack speed. Yang akan di-convert juga nantinya dengan pasif yang sangat mematikan. Wow. Moreno nge-skip buku berarti ya? Gak pakai Enchanted Talisman dia? Gak pakai, dia akan ke Ice Queen. Glowing Ice Queen. Itemnya sama persis kayak dia main Eve tadi. Makanya, dia udah punya Mystic Container dan juga tadi ada Exotic Veil. Dia tinggal nungguin untuk Ice Queen-nya doang. Dan Alek, seperti biasa, tugas dari Marcel, scouting. Bukan scouting player, tapi scouting di mana ya musuhnya ya? Oh itulah yang ngebuat mapnya jadi terang. Itu yang ngebuat map musuh jadi terang. Teman-temannya Benar. bisa jalan tanpa tergengking, Profesor. ya, mungkin teman-teman bisa klip kasih ke teman-teman yang main Marcel ultinya ke teman sendiri ya. Boleh. Itu, lihat caranya Alek. Ke saya maksudnya. Iya, saya juga sebenarnya. Saya juga, oke. Oke, Lordnya. Oke, Alek harus mundur ke arah belakang. Golden Hour belum di pop up. Ini saatnya masuk ke tengah. Tapi hanya Nail dapat dan lihat itu Hanobon. Lagi menuju ke arah Shogun. Mendapatkan semua keuntungan. Tapi sayangnya di belakang sana Alek harus tertinggal. Dan Shogun head to head dengan Arfi. Dengan Sky Beaster yang dimiliki. Arfi berhasil mendapatkan 2 poin kill. Gak bisa didapatkan Arfi. lagi. Dari Alter Ego cukup hanya Alek. Lagi-lagi Arfi, semua diambil Alter Ego. Lordnya mereka dapetin, poin killnya mereka menangin. Sekarang objektif pun di depan mata, inner turret ada di kantong Alter Ego. Wah, lagi-lagi ini dia yang sempat kita perbincangkan ya. Adjustment dari Obsidia. Wah, Golden. Dengan Trinity. Udah pasti attack speednya sangat-sangat brutal dan Nael akan jadi korban pertama ketika dia ada di depan. Ya. Dipok dikit, ditembak sedikit, hilang. Sakit banget kan? Sakit banget. Tapi lagi-lagi Arfi, dia bermain dengan template-nya. Hand of Bone-nya Shogun. Shogun pokoknya. Langsung dikeker, Lid. Yang ngeselin memang Shogun kan, yang bisa pegang dia balik lah. Gak cuma dia doang. Ingat, Hijumenya jadi bebas kalau misalkan Shogun dipegangin sama Han of Bone. Benar-benar, gak bisa nge-damage jatuhnya kan. Tapi untuk Lord yang pertama agak susah sebenarnya kalau mau ngedobrak langsung pertahanan base turret ya. Ada Lilia juga. Ada pasif juga, mungkin pasifnya aja trigger dulu semuanya. High ground defense ya, Lilia juga salah satu high ground defense yang kuat. Tapi karena dia nggak pakai Enchanted Talisman, cooldownnya lumayan berat nih. Oh ya, Fear of the Phoenix menuju ke arah belakang. Ada Golden Hour. Di depan sana free hit, tapi tampaknya berpasukan dari tim Alter Ego. Mereka melewatkan satu, yaitu Yasuke yang masuk terlalu dalam. Tidak bisa menggapai ke arah Golden Hour juga untuk bisa diselamatkan. Ini terlalu dini menurut gua, terlalu terburu-buru untuk bermain dengan Golden Hour-nya. Oke, Moreno sempat kena poke aja tapi damage ternyata beda dari Finn ya. Dari Finn-nya ya, karena ya udah cukup kan untuk badan. Kita tahu sendiri ada Nael di sana dengan Fredrin. Jadi otomatis build fleksibel yang ini ditunjukkan sama Finn. Dan kali ini kayaknya ada pergantian dari sepatunya. Dan kita tahu ini dari GoPay bahwa ini menjadi debut dari Marcel bagi Alex sepanjang karirnya di MPL ID sejak season ke-14 dan menjadi hero ke-22 untuk hero pool dari Alex. Wah, Karena dia main Hellcurt, dia main Hylos, dia main Khalid. Banyak dia mainnya BH, semua dimainin. Iya, ini
bisa dibilang salah satu hero pool yang cukup tinggi untuk sebagai roamer. Iya. Enak jadi kayak nggak bisa ditarget ban kan. Iya. Terlalu banyak full hero-nya. Groknya udah. Loh, jangan lupa Master the Basic di Grand Iya. Final M7 itu ngebanin Hildanya Alek. Iya, Hilda, Hylos bisa. Iya. Tiba-tiba Marcel. Sebahaya itu memang ya, full hero luas. Tapi ya balik lagi sekarang untuk metode defense-nya nih. Ngelihat dari pressure-nya nggak lepas, Alter Ego tahu gimana cara menyiksa lawannya ketika under condition. Luar biasa ya, untuk ngomongin Alter Ego kalau udah unggul luar biasa cara mereka ngegulung gamenya. Benar. Yang susah kan biasa kalau mereka agak kalah gold kan di awal, mereka susah ngebalikinnya. Tapi sekarang ya, lihat buff-nya pun didominasi. Ya memang bakal dilepas juga untuk sementara waktu. Wah, ini mereka harus dapetin satu kesempatan point kill sebelum adanya Lord C. Atau Vin, nanti Vin? Vin! Memasang ke arah belakang, ada Zombin. Menuju ke arah Arvi, tapi Arvi-nya masih Golden free dari belakang. Anok pun, damage yang diberikan menuju ke arah seorang Arvi. Ditutup dengan Golden Hour dan Yasuke terperangkap seorang diri. Skypisternya gagal! Great Swing Save the Day! Oh, no. Tapi bakal ada wipe untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Dan ini dia, triple kill! Looking for endgame, one strike push di arah top lane. Membawa para pasukan dari tim Alter Ego kali ini mendapatkan kemenangan untuk mereka. Alter Ego take the game to Marcel 100%. Satu sama Israel, match pembuka yang sangat-sangat berdarah bagi mereka. Dominasi di game pertama memang punya Bigetron. Tapi Alter Ego di game kedua mereka melakukan hal yang sama. Mereka meratakan Alter Ego. Dan tidak melupakan bagaimana permainan dari Alek dengan Marcel. Kita tahu sendiri, Klemer adalah kameranya tapi foto adalah itemnya. Yes. Dan kita bisa melihat tadi anti-burst evac. Sehingga tidak ada damage yang masuk ke arah Arvi. Arvi survive dengan efek shield yang dimiliki. Thanks to Alek. Alter Ego jadi bisa menyamakan keadaan dan menuju ke game yang ketiga. Ya. Wow, game 3 bakal seru banget sih. Jujur gue suka banget ini permainan dari Alek. Bisa kita bilang ini adalah salah satu Marcel yang mungkin baru terbit di MPL Indonesia. Tapi performnya udah cukup well. Apa jangan-jangan tanda tanyanya bukan di Marcel, tapi Sora. Yang dari tadi ada yang pakai Sora ternyata lulus. Iya bisa jadi sih. Cuma jujur suaranya Shogun ini dari tadi itu bener-bener ditekuk gara-gara Hand of Bond plus Golden Hour. Ya karena udah sadar juga ya dari awal udah dapetin KDA yang bagus 302. Once Shogun yang nggak tampil dalam team fight besar otomatis ya semua alur permainan akan dipegang sama Alter Ego. Nah di sini sayangnya satu ada Queen Swings, kedua dari Skypisternya Eman tuh belum aktif, Ben. Belum. Jadi nggak bisa tumbangin Yasuke. Dan emang kesalahan dari Bigetron terlihat dari awal game ya. Kita tahu sendiri bahwa emang mereka tidak bermain around Eman. Yes. 0 kill dari awal. Iya betul banget. Dan mereka bisa dibilang harusnya early game Eman yang bisa bersinar. Karena Eman bukan tipikal hero mid to the late game sekarang. Beda loh sama tadi. Beda. Tadi tuh mid to the late game Eman bersinar. Tapi sekarang Eman harus dari early dikasih makan. Setuju. Dan gak ada makanan untuk Eman dari early. Makanya susah banget kan, beda banget sama Arvi. Iya. Arvi ketika Skypiercer-nya jadi, langsung join. Dan langsung sekali lagi dapetin ya, Mahenia. item build-nya Trinity. Jadi semakin late game juga Nanael kan semakin tebal. Iya. Apalagi kalau kita ngomongin depan tadi Sora yang ditarget Shogun yang bener-bener dipunish. Yang gak bakal bisa main juga. Lo bayangin lagi dicekrek ini. Lagi. Ditarik. Pas udah selesai Golden Hour. Teman-temannya udah kagak ada lagi ya. Teman-temannya Iya. juga udah ngap kena Golden Hour. Teman-temannya mendingan mundur dong. Kan Iya. lagi Golden Hour. Yasuke-nya muter loh ke belakang dari tadi. Benar. Yasuke selalu muter buat nutup Eman biar Eman gak bisa follow damage. Emannya gak bisa follow damage, sedangkan Arvi-nya bebas ke damage. Iya. Dan sekali lagi ya itu Suyok kondisi yang gak adil. Ya itu dia. Kondisi gak adil. Kondisi yang gak adil. Emannya dipukulin, bukan Eman. Nanael dipukulin tumbang. Yasuke dipukulin, Gak gak tumbang. tumbang. Dia Bisa ada Queen kabur. Swings, kabur pakai Blade Bisa Surge. kabur. Itu dia. Tadi Good Swings-nya nyala kan, Iya. langsung Iya, membuat iya. para pasukan dari tim Alter Ego selamat. Harusnya Yasuke Wah. bisa satu stack Skypister dari Yasuke kalau tadi pecah. Eman bisa survive loh, bisa setidaknya nggak wipe out tadi. Benar-benar, adalah adegan-adegan defend dulu lah ya. Adegan-adegan adalah. Ada scene-nya defend kan. Sabar sekejap tuh ada. Ada lah, bisa lah. Bukan yang gak ada sama sekali. Iya, Tapi tapi- ini dia salah satu scene yang mungkin mengejutkan kita semua di mana di minggu pertama, hari pertama ada maniak lagi dari Arvi menambah lagi poinnya dengan MVP tiba. Ini tiba ada Arvi MVP, ada Arvi MVP. Balik Wah. kamera ke situ, Lim. Benar. Benar lagi gak lagi sih? ya. Tiba-tiba Arvi. MVP gak sih?
Tiba-tiba Gitu. VPRV. Plus Maniac menjadi di posisi kedua dengan 7. Iya, ada di posisi tiga. tiga besar. Tiga besar. Karena masih poinnya sama dengan Skylar. Iya. Kecuali kalau dia nambah lagi nih di game Posisi selanjutnya dua. mungkin akan ada posisi 2. Abis itu nomor 1 lagi. Nomor Posisi 1 dong. Iyalah, ngelewatin Brans berarti Berarti kan. harus tambah 2 Maniac lagi ya. Betul. Ya kita lihat nanti apakah ada Maniac lagi. Karena yang terjadi di game kali ini, apakah ini konsep yang kurang matang dari Bigetron? Dia pakai roamer dijadiin damage. Sebenarnya kalau kita ngomongin konsep yang matang, kayaknya dari awal udah kita lihat matang sih. Karena Hijumenya berhasil kan dibekuk. Cuma Oke. pas di mid gamenya ternyata tidak terduga bahwa Alter Ego yang point killnya kalah, mereka seberani itu, segeragas itu untuk bermain dengan formasi 3-2, membekuk balik Shogun. Mereka tahu nih, Alter Ego tahu, oh kita nggak bisa main bareng Hijume dulu. Hijumenya kalah laningnya sama Lilia sama Khalid. Ya udah kita patahin dulu nih biar Bigetron nggak bisa team fight. Gimana Oke. caranya mereka cari EXP-nya dulu? Bisa. Atau jangan-jangan mereka nggak terbiasa kan matchup dengan Obsidian? Kalau ngomongin matchup sama Obsidia, kayaknya mereka pasti pernah deh. Iya ya, maksud gua kayak ini kan bukan hero yang top meta gitu kan. Bukan. Bukan hero yang pasti dipakai lah bisa dibilang. Dan Trinity juga build-nya, Be. Kayaknya Biasanya pokoknya vertikal. kalau misalkan kita bertanya dengan alasan ya, Lin, ya, aku bakal jawab 2 berarti. Yang pertama, Alter Ego berani buat ngebekuk Shogunnya biar nggak tampil. Yang kedua, emang Emannya lagi nggak diajak main karena terbukti sampai menit 13 Eman itu point killnya masih 0. Iya. Jadi dia nggak dapetin Skypier sama sekali, dia nggak bisa makan depan siapapun itu. Betul. Sedangkan ya kita tahu Granger kan dia bisa carry kalau Sky Pierce-nya banyak. Nah, berbanding terbalik, Arvi di sini malah nggak bisa nggak bisa dihentikan karena emang dari awal Skypier-nya udah connect. Iya. Wow, cukup bahaya tadi. Tapi gimana dengan Lilia yang nggak Unchained Talisman, Be? Sebenarnya aku nggak ada masalah sih karena kalau kita lihat dari referensi yang kemarin sempat muncul di MPL Filipina ya, itu Super Prince gak pakai Ancient Talisman. Yang penting emang di Ice Queen-nya kayaknya Lim. Yang penting dia Ya. kasih efek slow-nya dulu. Glowing-nya juga nggak lupa karena kita tahu sendiri ya glowing ini kan ada adjustment yang lumayan nguntungin sebenarnya. Walaupun mungkin sekali lagi ada yang di-adjust, ada yang ditambahin, ada yang dikurangin. Tapi overall glowing jadi lebih oke lah untuk sekarang. Kayak jadi nggak boleh dilupakan intinya buat mid laner. Benar. Dia lebih murah juga ya. Lebih murah. Lebih gampang juga untuk mid. Dan gue ngerasa memang dibikinnya jadi utility ya, semi utility lah dari Lilianya kan. Iya. Bukan yang sebagai the carry-nya. Walaupun sebenarnya nanti di late game bakal jadi the carry sih. Tetap. Dengan Wishing Lantern seperti ini ya. Dan kalau dilihat dari item sebenarnya Moreno mungkin akan on the way ke Ancient Talisman. Karena tadi kan ada Magic Necklace dan juga ada Mystery Code X Lim. Ya, kelihatan dengan Lethal Ignition juga sebenarnya. Memang make sure damage-nya akan cukup. Habis Marcel, Emblem Support, lari 2, 3. Lari 2, iya. 3 lari ya teman-teman. Ditambah lagi jangan lupa ya teman-teman nih ada Oracle juga nih yang ngebuat. Kita tahu sendiri ya Marcel gak bisa dapat attack speed. Ya. Marcel gak bisa dapat critical. Marcel gak bisa dapat, bisa dapat konversi dari item darah menjadi hybrid defense. Berarti darah dia nggak nambah, Lim. Darah dia Tapi- sesuai status, tapi hybrid defense-nya tinggi. Banget. Shield-nya juga boleh banget nih kalau pakai foto dan Oracle. Cocok ya. Jadi jadinya mainnya ya. shield. Benar. Jadi match banget lah sama Marcel ya. Jadi buat teman-teman nih yang mau pakai Marcel udah dikasih unjuk ya sama Alec dari build-nya, emblemnya juga boleh dicoba. Ini bisa dibilang item emblem yang udah dipakai di Scream teman-teman ya. Waduh, gila. Karena di Scream memang udah sampai Rose Gold Meteor. Terus kita ngeliat juga Guardian Helmet karena Guardian Helmet di convert ya. Jadi hybrid defense. Sehingga Marcelnya tuh jadi semakin lebih kuat sebenarnya di depan. Walaupun di late game itu Marcel possible banget dimakan. Ya, dan possible banget dimakan dengan kondisi dia nggak punya skill escape. Cuma foto ini nih yang membuat dia sangat penting tadi di sana. Benar. Ingat ya foto item, Foto item, klemer kamera. klemer kamera. Nah biar Benar. gampang nyebutnya aja nih. Kalau klemer, Kelemar-kelemar difotoin sama klemer. Oke, boleh. Rich Dan kita lihat guy. Rich Guy by Todak. Todak pasti ya. Oh, Gold orang ada. Benar. Orang ada karena rich Orang guy. kaya. Benar. Orang punya. Rich guy. Orang punya. Benar. Kalau kita panggil berarti orang punya. Benar. Orang punya by Todak. Orang Rich guy punya by by Todak. Tapi ya balik ngeliat dari perform tim Alter Ego lah, as a team ya. Mereka tuh kompak banget. Jadi nggak selamanya Marcel itu harus punya follow up. Tapi bener. Iya, itu. Gini loh. Tapi bedanya gini. Kalau lu adalah salah satu